Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, puji syukur kepada Allah, salawat kepada Nabi. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah analisis wacana dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Ya, perkenalkan saya Fitrawati Usman yang akan memandu jalannya diskusi kita pada pagi hari ini. Dan materi yang akan disajikan oleh kelompok 11 yaitu mengenai analisis wacana dari perspektif gramatika dan semantik. Mungkin tanpa berlama-lama lagi, kepada pemateri saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan membahas tentang perspektif gramatika dalam analisis wacana. Tetapi sebelumnya kita harus mengetahui apa itu analisis wacana. Analisis wacana adalah bidang studi yang menyelidiki bagaimana bahasa digunakan dalam konteks komunikasi. Ini bukan sekedar melihat kata-kata, tetapi memahami bagaimana kata-kata membentuk makna, bagaimana kata diinterpretasikan, dan bagaimana makna tersebut dikomunikasikan. Analisis wacana berusaha untuk mengungkap makna yang terkandung dalam teks atau percakapan. Murti Tridalaksana 1984 juga menekankan pentingnya gramatika dalam analisis wacana. Ia mendefinisikan wacana sebagai satuan bahasa terlengkap yang merupakan satuan gramatika tertinggi atau terbesar. Selanjutnya, perspektif gramatika dalam analisis wacana berfokus pada struktur bahasa, menganalisis bagaimana kalimat, frasa, kata, dan morfologi bekerja untuk membentuk makna. Menurut Ronald Langer 1987, seorang ahli linguistik kognitif mengembangkan teori kognitif grammar yang menekankan pada peran pengalaman dan kognisi dalam memahami makna. Ia berpendapat bahwa makna tidak hanya ditentukan oleh struktur. Kepada presenter kedua saya persilakan. Oke. Baik, selanjutnya hubungan gramatika dan semantik dalam membangun makna. Gramatika dan semantik saling melengkapi dan membangun makna dalam wacana. Struktur gramatika memengaruhi cara kita bahwa dia adalah subjek melakukan tindakan membaca terhadap objek buku. Makna leksikal membaca menunjukkan aktivitas membaca, sementara makna konseptual buku dapat menunjukkan pada buku pembelajaran, novel, atau buku lainnya. Selanjutnya, penerapan analisis wacana dalam berbagai jenis wacana. Analisis wacana dari perspektif gramatika dan semantik dapat diterapkan pada berbagai jenis wacana seperti teks naratif, teks argumentatif, teks deskriptif, dan teks percakapan. Ahli analisis wacana dalam iklan Georgi Lakoff 1987. Lakoff seorang ahli linguistik kognitif menunjukkan bagaimana analisis wacana dapat diterapkan untuk memahami strategi persuasif dalam iklan. Ia meneliti bagaimana iklan menggunakan metafora, metonimi, dan framing untuk mempengaruhi persepsi konsumen. Misalnya iklan minuman energi sering menggunakan metafora, kekuatan, dan energi untuk menarik perhatian konsumen yang menginginkan peningkatan stamina. Selanjutnya, analisis wacana dalam politik. Norman Fairclough 19 analisis pidato politik, debat, dan media politik untuk mengungkap strategi retorika, manipulasi bahasa, dan konstruksi identitas politik. Mungkin hanya itu dapat saya sampaikan. Saya kembali kepada moderator. Ya, itulah pemaparan materi dari kelompok 11. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan. Baik, pertanyaannya dalam konteks yang berbeda, misalnya teks naratif dan teks deskriptif, bagaimana analisis semantik dapat digunakan untuk mengidentifikasi pola-pola penggambaran, realitas atau emosi yang muncul dari pemilihan kata tertentu? Baik, itu saja. Nama saya Lianto Amus, saya perwakilan dari kelompok 8. Pertanyaannya itu apa saja contoh teks atau percakapan yang dapat dianalisis dengan menggunakan perspektif gramatika dan semantik?
Baik, saya Nuriana Nurdin, perwakilan kelompok 4, ingin bertanya bagaimana perspektif gramatika dalam analisis wacana dapat membantu kita memahami makna tersirat atau makna konotatif dalam sebuah teks. 3. Perkenalkan, nama saya Firnawati Sugi dari kelompok 3. Di sini saya akan memberikan pertanyaan tentang apakah ada teori lain selain SFG yang juga melihat hubungan antara gramatika dan makna. Terima kasih. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Mirna Indonesia, perwakilan dari kelompok 7, yaitu pertanyaannya, berikan contoh serta penjelasan lebih konkret yang menunjukkan bagaimana struktur gramatika mempengaruhi cara kita memahami makna kata-kata. Baik, terima kasih. Kelompok 11 bisa. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Yurna. Masih pertanyaan? Langsung saja pada jawabannya. Selain sistematik fungsional gramatika yaitu SFG, terdapat beberapa teori linguistik lainnya yang juga meneliti hubungan antara tata bahasa dan makna. SFG sendiri menekankan pada fungsi bahasa dalam konteks sosial dan bagaimana fungsi tersebut tercermin dalam struktur gramatikal. Namun, pendekatan lain menawarkan perspektif yang berbeda. LFG lebih berfungsi pada struktur internal kalimat, bagaimana struktur tersebut memetakan makna. Yang kedua ada gramatika kepala filial, yaitu HPSG, merupakan teori gramatika formal yang menggunakan struktur pohon untuk mempresentasikan struktur kalimat. HPSG menekankan pada prinsip-prinsip modularitas dan komposisi. Setiap konstituen dalam kalimat memiliki ciri yang menentukan peran dalam struktur dan kontribusinya pada makna keseluruhan. Yang ketiga ada teori peran dan argumen, yaitu RRG, berfokus pada peran semantik konstituen dalam kalimat, misalnya ada agen, pasien, dan penerima. RRG mengklaim bahwa struktur sintaksis dibangun berdasarkan peran semantik. Dengan demikian, hubungan antara gramatika dan makna sangat erat, karena struktur sintaksis secara langsung mencerminkan peran semantik konstituen. Yang hanya itu saya kenalkan ke Bella. Mungkin untuk anggapan dan feedback dari penanya akan kita buka di sesi kedua. Untuk pertanyaan selanjutnya, silakan jawab. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Yana. Langsung saja pada jawabannya. Perspektif gramatika dalam analisis wacana dapat membantu kita memahami makna tersirat atau makna konotatif dalam teks dengan cara yang sangat efektif. Yang pertama, ada analisis struktur kalimat. Pada urutan kata, struktur dapat memberikan nuansa yang lebih halus atau ambigu. Yang kedua ada pilihan kata. Kata-kata tertentu mengandung makna konotatif yang kuat. Analisis gramatika dapat membantu kita mengidentifikasi kata-kata tersebut dan memahami nuansa makna yang mereka bawa. Misal, Baik, saya akan menjawab pertanyaan, yaitu struktur gramatika sangat memengaruhi pemahaman kita terhadap makna kata, bahkan mengubah makna kata secara fundamental. Ini terjadi karena tata bahasa memberikan konteks dan relasi antar kata. Ini mengenai pertanyaan saudari Mirna, yang kemudian membentuk makna keseluruhan kalimat. Beberapa contoh konkret. Yang pertama, posisi kata kerja. Yang kalimat pertama, anjing itu menggigit anak itu. Lalu kalimat kedua, anak itu digigit anjing itu. Kedua kalimat menggunakan kata-kata yang sama. Anjing
menggigit anak itu. Namun makna yang dihasilkan sangat berbeda karena posisi kata kerja. Kalimat pertama menunjukkan anjing sebagai pelaku atau subjek dan anak sebagai objek yang digigit. Kalimat kedua menggunakan objek dan mengalami gigitan. Perubahan struktur gramatika aktif pasif mengubah makna secara signifikan. Melihat dari tata bahasa, entah itu statistik, sintaksis, dan juga morfologi seperti yang sudah kita pelajari kemarin. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya silakan dijawab. Saudara Aldi. Saudara. Banyak sekali contoh teks dan percakapan yang dapat dianalisis menggunakan perspektif gramatika dan semantik. Pilihannya tergantung pada fokus analisis. Berikut beberapa contoh yang dikelompokkan. Misalnya teks sastra, puisi, cerpen, dan novel. Teks sastra kaya akan makna tersirat dan konotasi. Analisis gramatika dapat mengungkap bagaimana penggunaan majas, misalnya metafora dan personifikasi, dan struktur kalimat, misalnya menggunakan kalimat panjang atau pena tersirat yang disampaikan oleh penulis. Kemudian dalam percakapan, misalnya percakapan sehari-hari, percakapan informal antara teman atau keluarga dapat dianalisis untuk memahami bagaimana struktur gramatika, misalnya penggunaan kalimat tidak lengkap atau singkatan, dan pilihan kata mencerminkan hubungan sosial. Dari sederhananya, setiap percakapan atau teks yang dapat dianalisis dengan konsep gramatikal dan semantik itu setiap percakapan yang ada dan setiap teks yang ada itu akan dilihat apakah ini ambigu, apakah itu sarkas, apakah itu termasuk kasar dan lain-lain. Jadi semua itu dapat dikaji melalui analisis wacana terkait dengan teks dan juga percakapan. Ada lagi? Ya. Iya. Baru materi bisa. Ya, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Julian. Analisis semantik dalam konteks teks naratif dan deskriptif sangat bermanfaat untuk mengidentifikasi pola-pola penggambaran realitas dan emosi. Nah, pilihan kata yang dibuat penulis baik secara sadar maupun tidak sadar mencerminkan persepsi, nilai, dan emosi yang diinginkan untuk disampaikan. Nah, berikut adalah beberapa cara analisis semantik dapat digunakan untuk mengungkapkan pola-pola tersebut. Dalam teks naratif, dan menggunakan kata kerja, menggunakan kata sifat, dan penggunaan kata depan, serta penggunaan kata ganti. Untuk teks deskriptif, menggunakan misalnya teks naratif, matahari terbenam di balik pegunungan, langit berubah menjadi warna jingga menyala. Analisis semantik menggunakan kata-kata terbenam, jingga, dan menyala, menciptakan atmosfer yang dramatis dan emosional. Ini menunjukkan bahwa penulis ingin menyampaikan suasana yang indah dan penuh harapan. Kemudian teks deskriptif, amora kopi yang harum mengepul di udara, mengundang para pengunjung untuk menikmati secangkir minuman hangat. Analisis semantik menggunakan kata harum, mengepul, mengunjungi, dan hangat, menciptakan pengalaman sensorik yang positif dan menyenangkan untuk menunjukkan bahwa penulis ingin menciptakan suasana yang nyaman dan menyenangkan. Saya kembalikan ke saudara. Iya, saya pikir jelas tentang penjelasan dari pemateri tadi. Bisa lagi pertanyaan yang belum terjawab? Sudah? Atau mungkin ada pertanyaan selanjutnya? Tidak ada. Dan kepada teman-teman yang ingin menambahkan jawaban seputar pertanyaan tadi, silakan. Ada? Baru buka ulang. Iya, itulah pemaparan materi dari kelompok 11 tentang perspektif gramatikal dan juga semantik dalam menganalisis wacana. Adapun kesimpulan dari panjangnya diskusi kita hari ini yaitu analisis wacana dari perspektif gramatika dan semantik memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang konsep komunikasi. Dengan menganalisis struktur gramatika dan makna yang terkandung dalam teks, kita dapat memahami bagaimana pesan dibentuk, diinterpretasikan, dan bagaimana makna tersebut dipengaruhi oleh
konteks sosial dan budaya. Ya, saya selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi, dan semoga apa yang kita dapatkan hari ini dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, karena seorang pernah berkata, tidak akan berguna suatu ilmu pengetahuan kalau itu hanya berhenti di dalam ruang kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.